خرج النبي صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farajullah, amma ba'd. Pemirsa, para sahabat Gus Nukman di seluruh Nusantara, untuk episode kali ini saya akan menyajikan sejarah, yaitu siapa sih sebenarnya sahabat, siapa yang membawa Al-Quran ke bumi Nusantara ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai seorang sahabat yang sangat fasih lisan Al-Qur'annya, yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya beserta lagu-lagunya. Siapa beliau? Beliau adalah Ubay bin Ka'ab Al-Ansori. Nah, Ubay bin Ka'ab Al-Ansori ini sebenarnya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Al-Mu'absyiruna bil Jannah. Jadi beliau ini juga yang memfasilitasi dan yang mengajak Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ya ini Ubay bin Ka'ab Al-Ansori. Nah, beliau ini sangat-sangat dikenal oleh para sahabat karena merupakan qori'nya Rasulullah, atau yang membacakan Al-Qur'annya Rasulullah, ya Ubay bin Ka'ab ini. Bahkan beliau ini dibaiat dalam khotbah yang kedua, yaitu baiat syahadatnya ini termasuk Ubay bin Ka'ab ini. Beliau sangat-sangat dekat oleh termasuk ya waktu di Madinah ini termasuk sebagai pencatat, salah satu pencatat Al-Quran yang mengumpulkan mushaf-mushafnya Al-Qurannya dari Rasulullah SAW. Gitu. Nah, sejarah beliau ini belajar ke Rasulullah secara langsung dengan tuma'ninanya, dengan lagi beliau ini sabarnya, kemudian ikhlasnya. Bahkan beliau sering dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hafal Quran beliau ini. Terus ditanya sama Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya kurang lebihnya begini: wahai Ubay, kalimat apa yang engkau lihat, karena engkau ini hafal Al-Quran, di dalam kitabullah itu kalimat apa yang engkau agungkan, yang diagungkan, yang paling diagungkan? Apa jawab beliau? Hanya Rasulullah dan Allah yang mengetahui. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, saking kepingin tahunya jawaban dari Ubay ini. Itu. Apa kalimat yang diagungkan di dalam Al-Quran ini? Wahai Ubay, jawablah. Jadi ketika ditanya,
saking hati-hatinya itu beliau jawabnya itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman itu jawabnya kepada Rasulullah. Sehingga beliau tidak berani menjawab karena menempatkan posisi beliau ini adalah murid sekaligus sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu takdim. Bahkan Rasulullah menanyakan sampai seperti itu, menempelkan tangannya di dadanya ini. Didoakan mudah-mudahan engkau mendapat ilmu yang sangat luas. Begitu Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga pernah mengajak Ubay bin Ka'ab ini. Beliau ini diajak dan dijanjikan sama Rasulullah mau dikasih sebuah ilmu. Katanya Rasulullah, maukah kamu aku kasih sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu yang tidak ada di dalam Taurat maupun tidak ada di dalam Injil, dan itu pun juga tidak di dalam Al-Quran. Tetapi sebelum keluar pintu nanti akan aku kasih tahu. Saking kepinginnya beliau menunggu Rasulullah sampai berjalan. Ada beberapa riwayat yang mengatakan sambil berjalan ini Ubay bin Ka'ab ini melambatkan jalannya. Saking kepinginnya segera dikasih tahu oleh Rasulullah ilmu apa ini. Jadi gitu kan. Terus kemudian sampai mendekati pintu keluar. Sampai enggak sabar bilang, ya Rasulullah, kira-kira ilmu apa yang engkau akan ajarkan kepada aku? Begitu. Nah, disinilah Rasulullah menjawab, kamu kalau sholat yang kamu baca itu apa? Itu kata Rasulullah. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, yang saya baca itu Fatihah ya Rasulullah. Lah itulah yang akan saya ajarkan kepada kamu. Jadi Fatihah ini tidak ada di dalam Taurat maupun Injil. Kitab Taurat maupun Injil ini enggak ada. Dan bahkan di Al-Quran itu ada di awal Fatihahnya. Nah, sehingga ini yang diajarkan kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, itu cerita Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah, di Nusantara ini sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat bersyukur karena ketika para sahabat itu disuruh menyebarkan Islam, salah satu banyak sahabat sebenarnya yang masuk bumi Nusantara ini itu adalah Ubay bin Ka'ab. Tahunnya itu sekitar 623 Masehi. Karena Rasulullah lahir 571 Masehi. Ya. Kemudian tahun 620 ini beliau sudah bisa hadir ke bumi Nusantara ini. Tentunya sebelum itu diawali oleh Sayyidina Ali, juga pernah beliau ke sini datang sekitar tahun 620 Masehi, yaitu beliau hadir ke tanah Pasundan ya. Kalau sekarang ini wilayah seperti Garut lah ya, sama Cirebon gitu, Pasundan gitu. Beliau ke sini, kemudian balik lagi ya menghadap Rasulullah, terus kemudian menyuruh kakaknya, yaitu yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, masuk ke di wilayah kerajaan Kalingga atau Jawa Tengah yang mengislamkan Ratu Sima di situ. Nah, itu sebenarnya Islam yang masuk di bumi Nusantara ini adalah Islam yang pertama kali pada masa masih adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara kebetulan yang namanya Ubay bin Ka'ab ini, beliau ini
diutus, dan kebetulan saja itu beliau mendatangi ke daerah Perlak. Perlak itu daerah Aceh sana ya, Sumatera sana. Nah, menyebarkanlah beliau di sana, mensyiarkan. Tentunya ya, kalau ini Rasulullah, kemudian ini sahabat yang mana berhubungannya sangat erat dan doanya Rasulullah secara langsung. Bahkan kalau sholat aja kakinya dipanah saja nggak terasa. Ini karena kekaromahannya, kekeramatannya, kemujizatannya Rasulullah seperti ini, sehingga orang yang hadir di bumi Nusantara ini seperti Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lain-lainnya, Salman Al-Farisi, itu otomatis hanya doa saja dan menyebarkan, itu bisa langsung mengena kepada orangnya saat itu seperti itu. Bahkan penyebaran di Jawa Tengah itu oleh Ja'far bin Abi Thalib itu juga begitu sama. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau karena lisannya yang paling bagus di antara sahabat-sahabat yang lain, ya, maka beliau mengajarkan ke tanah Nusantara ini cikal bakalnya Indonesia saat itu. Jadi tidak heran kalau sekarang ini lisannya, lahdahnya orang-orang Indonesia itu menjadi ahlul Quran dan menang qiraah di tingkat internasional, tuh nggak heran aja. Karena dulu lisannya Ubay bin Ka'ab ini mengajarkan secara langsung terhadap masyarakat di bumi Nusantara ini. Jadi kalau sekarang ini ya keturunan yang sekian ya toh, pada saat dari 620 Masehi, 620-an Masehi sampai sekarang ini ahlul Qur'annya sekarang ada banyak yang jadi qori internasional. Enggak heran, karena lisannya yang diajarkan dulu itu adalah lisan pertama dari Rasulullah ke Ubay bin Ka'ab, kemudian sama Ubay bin Ka'ab disebarkan ke Nusantara sini. Itu. Jadi memang betul-betul beruntung kita sebagai negara yang besar ini, kita sangat beruntung karena Rasulullah itu mengutus, bahkan ketika Rasulullah wafat di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya, itu si Ubay bin Ka'ab ini dijadikan semacam ahli hukumnya, ahli fikihnya ya, atau qadila kalau dari saat ini qadila. Itu dipakai oleh Umar, disebut oleh Umar kalau dari Rasulullah ini kan punya kunya itu sebutan ya, sebutan bahwa Ubay bin Ka'ab ini kunyanya dari Rasulullah itu Al-Mundir gitu. Nah, kalau dari Sayyidina Umar ini Abu Tufail gitu. Karena anaknya namanya Tufail. Jadi Abu Tufail. Kalau dari Rasulullah ini Abu Mundir ya, julukannya Ubay ini. Kalau dari Sayyidina Umar namanya Abu Tufail karena anaknya namanya Tufail. Ya. Nah, dia dipakai gitu, oleh Sayyidina Umar karena saking fasihnya, saking lisannya, saking bersihnya menjadi qori'nya Rasulullah. Lah, ketika masuk ke Indonesia, sehingga wajar kita ini mudah untuk membaca Al-Quran karena doanya para sahabat. Nah, setelah itu era 600-an 20 ke atas ya toh, sudah berganti generasi, barulah masuk eranya Wali Songo. Sebenarnya masih banyak, nanti saya ceritakan di lain waktu yang sejarah runtutannya Islam masuk ke bumi Nusantara mulai dari awal ya sampai ke yang sekarang ini. Itu ada runtutannya, ada siapa yang membawa. Nah, tidak dalam season yang saat ini, karena season saat ini saya mengulas masalah Al-Quran yang pertama bawa ke sini, ke Nusantara ini siapa? Ini yaitu Ubay bin Ka'ab. Karena beliau ini adalah qori'nya Rasulullah.
yang luar biasa. Banyak yang belajar ke Ubay bin Ka'ab ini, para sahabat alul hadis dan segala macam itu banyak yang belajar ke Ubay bin Ka'ab ini. Karena saking alimnya, bahkan Rasulullah sendiri menempelkan tangannya untuk ke dadanya itu, terus kemudian didoakan secara langsung oleh Rasulullah, mudah-mudahan engkau menerima ilmu yang sangat luas. Seperti itu. Nah, dalam hal penyebarannya, kemudian Ubay bin Ka'ab ini kembali lagi ke Madinah, eranya ya setahun 2 tahun di Perlak, kemudian kembali lagi ke Madinah dan menyerahkan keseluruhannya itu kepada orang yang sudah diajari di bumi Nusantara ini. Jadi itu banyak hikmahnya memang sahabat Rasulullah yang akan mengajarkan ke kita ini melalui para sesepuh kita, gitu ya, turun temurun kan, itu mengajari masyarakat Nusantara ini, tempatnya di Perlak sana. Sehingga ketika sudah 2 tahun ngajari, beliau kembali lagi ke Madinah dan diteruskanlah oleh murid-murid beliau dari generasi ke generasi terus ke bawah sampai sekarang ini. Jadi sanadnya jelas yang baik. Oleh karena itu sangat beruntunglah kita sebagai negara yang dihadiri oleh para sahabat, yaitu sahabat Rasulullah. Ke sini ya salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Bersyukurlah kita mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Saya kira itu untuk sementara season kali ini. Mudah-mudahan episode yang berikutnya itu akan membahas sejarah yang lain. Saya kira itu ya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, mohon keikhlasannya ya dalam hal Ramadan untuk like, subscribe dan komennya ya di bawah ini. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كنت جائعا فشابعا